Peringatan, ini adalah kelanjutan dari animasi Ruang Kelas Para Elit. Pembahasan, Ruang Kelas Para Elit tahun kedua volume 1. Prolog. Prolog dimulai 2 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, di dalam sebuah ruang rapat di sebuah fasilitas tertentu yang terletak di Tokyo. Sukishiro sedang menjelaskan rincian mengenai para siswa yang belajar di sekolah menengah atas pembinaan lanjutan metropolitan Tokyo kepada seorang anak berusia 15 tahun yang berasal dari Ruang Putih. Sukishiro menjelaskan bahwa tugas anak tersebut adalah mengeluarkan Kiyotaka Ayanokoji dari sekolah sebelum akhir bulan April dan membawanya kembali ke Ruang Putih. Ia juga memperingatkan anak itu agar tidak bertindak terlalu mencolok, supaya pergerakan rahasia ini tidak sampai terdengar oleh para atasan, yang bisa merusak reputasinya. Namun, anak dari Ruang Putih itu tampak tidak terlalu puas dengan tugas yang diberikan, sehingga Sukishiro melanjutkan penjelasannya. Ia mengungkapkan pandangannya bahwa ini adalah penghinaan bagi orang-orang ruang pelariannya. Terlebih lagi, meskipun Kiyotaka adalah orang yang luar biasa di penghuni Ruang Putih. Tujuan Sukishiro menjelaskan hal ini adalah untuk memicu rasa persaingan dalam diri anak dari Ruang Putih tersebut. Ia mengatakan bahwa anak itu harus melampaui Kiyotaka, dan bahwa timnya telah menyiapkan segala yang diperlukan agar rencana itu berhasil. Setelah penjelasan berakhir, anak tersebut berbalik pergi dengan dingin, hingga membuat Sukishiro merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya. Sebelum anak dari Ruang Putih itu benar-benar pergi, Sukishiro mengajukan satu pertanyaan lagi, Anda tidak menyembunyikan apapun, kan? Pertanyaan ini dimaksudkan agar anak itu tidak melanggar instruksi yang telah diberikan. Anak itu mengangguk dan kemudian pergi. Setelah kepergiannya, Sukishiro kembali menatap gambar Kiyotaka yang ditampilkan di layar, sambil bermonolog bahwa Kiyotaka adalah manusia aneh, meskipun ia orang yang sembarangan menggunakan istilah itu. Kemampuan Kiyotaka sedikit jauh melampaui rekan-rekannya, baik dalam hal akademik maupun fisik. Jika ia bertarung langsung dengan petarung muda, ada kemungkinan Kiyotaka akan menang. Sukishiro pun merenung kembali, apa yang akan terjadi dalam pertarungan antara manusia yang dibina secara buatan dari Ruang Putih dan para jenius yang terlahir secara alami. Ia memandang konsep memburu atau diburu itu hanyalah permainan anak-anak. Bab 1. Hanya berisi pengulangan sinopsis tentang Ruang Kelas Para Elit. Bab 2. Kelas menerima pembagian tempat duduk, dan Kiyotaka akhirnya duduk di bagian belakang dekat lorong. Seluruh kelas terkejut melihat potongan rambut baru Horikita ini merupakan lanjutan dari peristiwa di jilid 11.5. Kushida merasa marah dalam hati karena potongan rambut Horikita kini hampir sama dengan miliknya. Guru wali kelas mereka, Cabashira, memerintahkan semua siswa untuk mengeluarkan ponsel mereka, dan sebuah pengumuman dibuat agar mereka mengunduh sebuah aplikasi bernama Kemampuan Keseluruhan OAA. Aplikasi ini menampilkan kemampuan teman-teman sekelas mereka dalam bentuk nilai numerik. Dalam hal akademik, Horikita dan Hirata berada di peringkat teratas kelas, sementara Suto menempati peringkat tertinggi di seluruh angkatan dalam kategori kemampuan fisik dengan nilai A+. Mereka kemudian diperkenalkan dengan aktivitas terbaru yang mengandalkan kekuatan otak. Dalam kegiatan ini, setiap siswa harus memilih pasangan, baik dari teman sekelas maupun dari siswa tahun pertama. Jika seorang siswa gagal menemukan pasangan, maka ia akan kehilangan 5% dari nilai keseluruhan. Dan jika hasil ujian berada di bawah batas minimum, konsekuensinya adalah dikeluarkan dari sekolah. Alasan Kiyotaka tidak mencari pasangan adalah karena Sukishiro telah menyusupkan seorang siswa dari Ruang Putih ke sekolah dengan tujuan membuatnya dikeluarkan. Oleh karena itu, Kiyotaka curiga bahwa siswa tersebut akan berpura-pura menjadi pasangannya dan sengaja gagal dalam ujian. Sukishiro kemudian mengajukan sebuah kesepakatan, jika Kiyotaka berhasil menemukan siapa siswa dari Ruang Putih tersebut, maka ia akan membiarkannya sendiri. Bab 3. Beberapa siswa tahun pertama dan kedua terutama dari kelas B, berkumpul di gimnasium untuk menghadiri pertemuan pertukaran yang diadakan oleh Honami Ichinose. Kiyotaka, Suzune Horikita, dan Suto juga hadir, mengamati situasi yang terjadi. Hanya satu orang dari kelas A yang datang, yaitu Hashimoto, sementara tidak ada satupun siswa dari kelas C yang terlihat. Suzune mencatat bahwa sebagian besar siswa tahun pertama yang hadir adalah mereka yang kurang pandai berkomunikasi atau merasa khawatir dengan kemampuan akademik mereka. Tidak banyak keuntungan yang bisa didapat dari bekerja sama dengan siswa-siswa seperti itu.
Ia juga tidak ingin menargetkan siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi karena mereka yang bisa lulus dengan pasti sudah cukup untuk bertahan. Selain itu, ia menyadari bahwa tidak ada satupun siswa dari kelas 1D yang hadir, sehingga ia menyimpulkan bahwa kelas tersebut kemungkinan besar sudah memiliki seorang pemimpin yang mengatur pergerakan mereka. Dengan memanfaatkan hal tersebut, mereka berpikir untuk langsung menghubungi pemimpin kelas 1D untuk melakukan tawar-menawar, daripada menggunakan cara yang menyusahkan dengan berbicara pada para siswa satu per satu. Tanpa banyak hal yang terjadi dalam pertemuan itu, ketiganya pun meninggalkan gimnasium, namun mereka dihentikan oleh Hashimoto. Ia berkomentar bahwa acara pertukaran tersebut hanyalah kesia-siaan, dan Honami telah menyia-nyiakan peluang dengan hanya memilih siswa yang kemampuannya rendah sebagai pasangan. Setelah Hashimoto pergi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ruang kelas-kelas 1D. Kiyotaka, Suzune, dan Suto pergi ke lorong kelas tahun pertama, di mana para siswa tahun pertama menatap mereka dengan rasa penasaran. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Kakeru Ryuen, yang ternyata sudah datang sekitar 20 menit lebih awal. Suzune berbicara dengan hati-hati untuk mendapatkan informasi dari Ryuen, namun Ryuen menyiratkan bahwa ia belum akan bergerak. Ia mengungkapkan bahwa ia berencana menggunakan sedikit kekerasan untuk mengancam para siswa tahun pertama agar bekerja sama dengannya, walaupun menurut Suzune hal itu tampak tidak bermoral. Namun, aturan sekolah tidak menyatakan bahwa kekerasan itu dilarang, jadi rencana Ryuen secara teknis tidak melanggar aturan. Ia juga mencatat bahwa para siswa tahun pertama tampaknya sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ini, seolah-olah seseorang telah memberitahu mereka lebih dulu tentang sistem dan kebijakan sekolah. Dalam pikirannya, Kiyotaka membandingkan dirinya di masa lalu dengan para siswa baru ini. Para siswa baru tampak jauh lebih cakap dibandingkan Kiyotaka saat pertama masuk. Ujian khusus seperti ini tidak mudah membuat seseorang dikeluarkan, kecuali jika seseorang ketahuan menyontek atau sengaja menurunkan nilainya. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa menargetkan untuk masuk 30% teratas dalam hasil ujian akan memberi keuntungan lebih besar dibandingkan langsung membidik peringkat pertama. Setelah Ryuen pergi, mereka melanjutkan ke kelas 1D, dan Kiyotaka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari kelas itu sepanjang waktu. Ternyata, kelas tersebut benar-benar kosong, tidak ada satu orang pun di dalamnya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri pencarian hari itu. Kiyotaka kembali ke kamarnya dan mencoba menghafal semua siswa baru melalui aplikasi OAA. Saat hari ujian dimulai, sudah ada 22 pasangan yang terbentuk. Pada akhir waktu istirahat makan siang keesokan harinya, dua siswa tahun pertama muncul di koridor luar kelas mereka. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang cukup tinggi, sementara yang satunya lagi adalah seorang gadis yang lebih pendek. Suzune memulai percakapan dengan mereka, dan ternyata mereka berasal dari kelas 1D. Anak laki-laki itu bernama Kazuomi Hosen, sementara gadis itu bernama Tsubasa Nanase. Mereka datang untuk memaksakan kerjasama dengan kelas 2D. Sikap Kazuomi terlihat sangat arogan, terlihat dari provokasi terus-menerus yang ia lontarkan kepada Sudou karena dianggap bodoh. Sebelum Sudou dan Kazuomi sempat berkelahi, Tsubasa menghentikannya dengan mengancam akan membocorkan hal itu. Kazuomi pun menghentikan tindakannya dan kembali memprovokasi Sudou, hingga hampir terjadi perkelahian lagi sebelum Daichi Ishizaki datang menghentikan mereka. Ryuen dan Mio Ibuki juga muncul. Kazuomi mengenali Ryuen karena berasal dari daerah yang sama, dan menyebutnya sebagai selebriti kecil. Daichi tidak senang dengan sikap provokatif Kazuomi dan langsung menerjangnya, namun Kazuomi dengan mudah mencengkeram leher Daichi. Ia juga dapat menghalau serangan Mio tanpa kesulitan berarti. Saat suasana memanas dan hampir berubah menjadi pertarungan penuh, seorang siswa tahun pertama lain yang sedari tadi mengamati dari belakang, memutuskan untuk campur tangan. Ia telah memanggil wali kelas 1D, seorang pria bernama Shiba Katsunori. Guru tersebut menghentikan pertikaian dan menyuruh semua orang untuk bubar, sambil meminta maaf kepada Suzune atas ulah murid-muridnya. Siswa tahun pertama itu, yang bernama Takuya Yagami, juga ikut meminta maaf. Saat Yagami hendak pergi, Kushida dan teman-temannya muncul dari arah tangga. Yagami mengenali Kushida sebagai kakak kelasnya di sekolah lama, namun Kushida membutuhkan waktu sejenak untuk mengingatnya.
Yagami menawarkan diri untuk menjadi pasangan Kushida, namun Kushida mengatakan bahwa ia masih perlu memikirkannya. Setelah mereka pergi, Akito Miyake memberikan komentar tentang Kazuomi kepada kelompok Ayanokoji, dengan menceritakan kisah bahwa Kazuomi pernah membuat kekacauan besar di seluruh sekolah menengah pertamanya. Mio tampak tidak puas karena ia gagal mengalahkan Kazuomi meskipun kecepatannya unggul. Setelah jam pelajaran berakhir, Kiyotaka, Suzune, dan Sudou pergi ke pusat perbelanjaan Keyaki untuk mencari siswa tahun pertama. Mereka menghampiri sekelompok siswa laki-laki dari kelas 1D yang bernama Kakaga, Mikami, dan Shiratori, yang semuanya memiliki kemampuan akademik dengan nilai B atau lebih tinggi. Suzune menawarkan 50.000 poin agar mereka bersedia menjadi pasangan Sudou, namun Shiratori menuntut 500.000 poin sebagai gantinya. Mereka tidak memiliki jumlah tersebut, dan menerima tawaran itu akan menjadi kerugian besar. Suzune mengira itu hanya gertakan dan bertanya apakah mereka sudah didekati oleh orang lain. Shiratori mengakui bahwa Hashimoto sudah lebih dulu menghubungi mereka. Para siswa itu memberikan waktu 1 minggu untuk mengumpulkan uang tersebut, dan akan bekerja sama dengan Sudou jika bisa dipenuhi. Setelah pergi dari sana, mereka berdiskusi bahwa siswa-siswa tahun pertama belum berpikir jauh ke depan. Suzune menjelaskan bahwa mereka berencana memanfaatkan para siswa yang putus asa untuk mendapatkan pasangan demi meraup poin. Dengan poin itu, mereka berharap dapat membeli jalan naik ke kelas yang lebih tinggi. Suzune kemudian menetapkan 3 tujuan dalam ujian kali ini, tidak boleh ada yang dikeluarkan, harus menargetkan posisi ketiga atau lebih tinggi, dan tidak melibatkan uang dalam negosiasi. Untuk mencapai tujuan itu, Suzune masih berniat mencari pasangan dari siswa kelas 1D. Saat itu, seseorang menghampiri mereka di dekat tangga. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Ichika Amasawa dari kelas A tahun pertama, dengan kemampuan akademik tingkat A. Ichika menawarkan diri untuk menjadi pasangan Suzune, namun Suzune malah menyarankan agar ia menjadi pasangan Sudou. Ichika mengatakan ia bersedia menjadi pasangan Sudou selama Sudou adalah orang yang kuat, dan ia ingin menguji kekuatannya dengan orang lain di sekolah. Namun, ada cara lain agar ia mau menjadi pasangan Sudou tanpa perlu adu kekuatan, yaitu dengan menemukan seseorang yang bisa memasak dan memuaskan seleranya. Suzune mencoba menggertak dengan mengatakan bahwa Kiyotaka pandai memasak, dan Kiyotaka pun ingin ikut bermain peran mendukung pernyataan itu. Ichika tampak puas dengan jawaban tersebut dan ingin mencicipi masakan Kiyotaka. Masalahnya, Kiyotaka sebenarnya tidak mampu memasak. Setelah sedikit berdebat, mereka memutuskan bahwa Ichika akan mencicipi masakan Kiyotaka keesokan harinya setelah sekolah, di kamar asrama Kiyotaka. Sebelum itu, Ichika mengajak Kiyotaka berbelanja bahan makanan terlebih dahulu, karena ia akan meminta satu hidangan rahasia untuk dimasak. Bab 4. Pada hari ketiga ujian khusus, 34 pasangan baru telah terbentuk. Namun, hanya kelas 1D yang belum menjalin kerjasama dengan siapapun. Kiyotaka menebak bahwa pilihannya semakin menipis, dan peluang untuk dipasangkan dengan siswa dari White Room akan semakin besar jika ia tidak segera bertindak. Ia meninjau beberapa poin yang mungkin bisa mengecualikan kandidat dari White Room, seperti siapa saja yang ia ingat dari siswa tahun pertama yang sudah ia hafalkan, tetapi ia tidak mengingat petunjuk apapun. Begitu juga dengan bentuk tubuh atau nilai akademik, keduanya mudah dimanipulasi. Untuk menemukan siapa sebenarnya siswa dari White Room, Kiyotaka memutuskan untuk berkeliling sekolah dan mengamati mereka secara langsung. Saat berjalan menuju sekolah, Kiyotaka menghampiri 2 siswi tahun pertama bernama Kasuga Kurihara dan Tetsuko Konishi. Ia ingin berbicara dengan mereka dengan dalih ingin menjalin kerjasama, namun ia ragu karena takut terlihat mencurigakan. Tepat saat itu, Tsubasa muncul dari belakang dan menghampirinya. Mereka memulai percakapan dan membicarakan kemungkinan untuk berpasangan. Namun, Kiyotaka memiliki niat terselubung untuk menyelidiki latar belakang Tsubasa lebih dalam. Ketika Tsubasa tidak memberikan jawaban secara langsung, Kiyotaka mencoba menggali informasi dari sudut pandang berbeda. Ia menanyakan situasi di kelas 1D, dan Tsubasa mengonfirmasi bahwa Kazuomi memang menjadi pemimpin kelas mereka. Kiyotaka lalu bertanya mengapa Tsubasa terlihat tidak tunduk pada Kazuomi. Tsubasa menjawab bahwa dirinya tidak mudah tunduk pada kekerasan. Sebagai balasan, Tsubasa bertanya pada Kiyotaka apakah menurutnya kekerasan itu baik atau buruk.
Kiyotaka menjawab bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bagus, dan Tsubasa setuju dengan pandangan tersebut. Sebagai penutup, Kiyotaka ingin untuk mengatur pertemuan antara kelas mereka masing-masing. Tsubasa setuju dan mereka saling bertukar kontak. Kiyotaka bertemu dengan Suzune di depan kelas mereka. Ia menyampaikan mengenai usulan pertemuan yang telah ia buat dengan Tsubasa, yang kemudian dikomentari Suzune sebagai sesuatu yang tidak biasa dilakukan olehnya. Mereka lalu membicarakan situasi kelas 1D yang belum memiliki pasangan sama sekali, yang menjadi masalah besar mengingat Kazuomi yang memimpin kelas tersebut. Meskipun begitu, karena kelas 2A dan 2C sedang bersaing dalam permainan uang, demi mendapatkan siswa-siswa tahun pertama yang pintar, maka kelas 2D mungkin masih memiliki peluang untuk bekerja sama dengan siswa dari kelas 1D. Suzune merasa bahwa Kazuomi tidak hanya mengincar poin, sebagaimana terlihat dari hari sebelumnya ketika ia datang ke koridor siswa tahun kedua dan menyatakan akan bekerja sama dengan kelas 2D, kemungkinan besar ia menginginkan sesuatu yang lain. Ucapan Tsubasa tentang hal itu juga terasa mencurigakan. Kemudian, Kiyotaka mengingat bahwa siswa bernama Yagami berasal dari sekolah yang sama dengan Suzune dan Kushida. Suzune mungkin tidak mengingatnya, namun ia berpikir bahwa menggunakan Kushida sebagai jembatan untuk mendekati kelas 1B bisa menjadi strategi yang berguna bagi kelas mereka, meskipun permintaan itu akan sulit untuk disetujui Kushida. Beberapa saat kemudian, Yusuke mendekati Suzune, dan Kiyotaka menguping pembicaraan mereka. Yusuke menyampaikan bahwa seorang adik kelas di klub sepak bolanya telah didekati oleh kelas 2A, meskipun kemampuan akademiknya hanya berada di tingkat C. Namun, nilai OAA lainnya dari siswa tersebut terbilang tinggi. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa kelas 2A sedang memikirkan keuntungan jangka panjang, bukan hanya untuk ujian kali ini. Yang lebih aneh lagi, kelas 2C juga meniru strategi yang sama dengan kelas 2A. Setelah Yusuke pergi, Suzune menoleh ke arah Kiyotaka, menyadari bahwa ia sedang menguping. Mereka berdua menyayangkan kenyataan bahwa dicap sebagai kelas D merupakan beban yang berat. Suzune kemudian setuju untuk hadir dalam pertemuan dengan Tsubasa dan memerintah Kiyotaka agar segera mendapatkan jawaban dari pihak Tsubasa. Setelah jam pelajaran usai, Tsubasa belum juga memberikan jawaban. Kiyotaka tak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah berjanji untuk pergi berbelanja bersama Ichika. Saat Ichika tiba, ia merasa puas karena Kiyotaka tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu selama menunggu, seperti bermain dengan ponselnya. Mereka pertama-tama pergi ke toko peralatan dapur, membeli pisau, mangkuk, pengocok, panci, dan sendok sayur. Kiyotaka mengatakan bahwa beberapa dari alat itu sudah ia miliki, tetapi Ichika membalas bahwa itu untuk keperluan pribadinya sendiri. Kemudian, ia juga memasukkan pisau buah ke dalam keranjang, yang kini mulai penuh. Kiyotaka bertanya soal pembayaran, dan Ichika menjawab bahwa Kiyotaka yang akan membayar semuanya. Kiyotaka sempat berpikir untuk membuang peralatan lamanya dan menggunakan yang baru saja dibeli, namun Ichika mengatakan bahwa itu adalah miliknya, jadi Kiyotaka tidak boleh membuatnya cepat rusak. Kiyotaka mengumpat dan kesal dalam hati, yang kemudian direspons Ichika dengan ancaman bahwa ia tidak akan mau bekerja sama lagi dengan Sudou. Kiyotaka pun tak punya pilihan selain meminta maaf. Setelah selesai membeli bahan makanan, total pengeluaran mencapai 20.000 poin. Kiyotaka mencoba menebak masakan apa yang akan ia buat, namun ia menduga Ichika telah menaruh beberapa bahan aneh untuk membingungkannya. Dalam perjalanan kembali ke asramanya, Kiyotaka bertanya pada Ichika kenapa ia tidak khawatir soal meminta orang asing seperti dirinya memasakkan makanan. Ichika menjawab bahwa itu sama saja seperti di restoran, kita juga tak tahu siapa yang memasaknya. Sesampainya di kamar asrama Kiyotaka, ia mempersilakan Ichika untuk duduk santai dan menonton TV sementara ia membuatkan kopi. Suara dari TV akan berguna untuk rencananya. Namun Ichika langsung menyadari niat Kiyotaka dan menyuruhnya untuk tidak menggunakan ponsel saat memasak, agar tidak mencari resep secara diam-diam. Ia lalu mengungkapkan bahwa masakan rahasianya adalah Tom Yam Kung. Kiyotaka tidak tahu cara membuatnya karena ia tidak memiliki pengetahuan dasar tentang memasak. Namun, sebelumnya Suzune sudah merancang sebuah rencana, ia akan mengajarkan Kiyotaka cara menggunakan pisau dengan benar, sekaligus memberitahukan resep Tom Yam Kung secara langsung saat Kiyotaka memasak. Hal ini dimungkinkan karena Kiyotaka menggunakan ponsel milik Sudou yang ia
Sembunyikan di dalam tasnya, tas itu diletakkan secara strategis di dekat meja dapur, sehingga Kiyotaka bisa menelepon Horikita dan menerima petunjuk secara real-time tanpa Ichika menyadari. Kiyotaka lalu bertanya kenapa Ichika membeli pengocok dan pisau buah, padahal tidak digunakan dalam resep Tom Yam Kung. Ichika menjawab bahwa ia ingin melihat Kiyotaka mengupas apel menggunakan pisau buah tersebut, sementara pengocok akan ia gunakan untuk memasak sendiri nantinya. Setelah Kiyotaka selesai memasak dan menyajikan hidangan untuk Ichika, ia berniat membersihkan dapur, namun Ichika menyuruhnya untuk duduk dan menunggu saja. Saat Ichika mulai makan, Kiyotaka memperhatikan bagaimana ia melakukannya tanpa ragu sedikit pun, meski sedang diawasi. Setelah selesai, Ichika berkomentar bahwa masakannya tidak istimewa, namun cukup untuk membuatnya ingin menyantapnya lagi. Saat Ichika mencuci piring, yang membuat Kiyotaka sedikit tidak nyaman dan senang, Kiyotaka mencoba menggali hasil evaluasinya. Sambil berpikir, Ichika menyesuaikan pita rambutnya. Ia mengatakan bahwa masakan Kiyotaka tidak sebaik yang ia harapkan, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa Kiyotaka memang bisa memasak. Ia pun setuju untuk berpasangan dengan Sudou, yang dibuktikan dengan langsung mengirim permintaan pasangan ke sistem. Sebelum pergi, Kiyotaka meminta Ichika agar bersedia menjadi perantara mereka dengan kelas 1A. Namun, Ichika menolak dengan alasan bahwa ia tidak terlalu akrab dengan teman-teman sekelasnya. Setelah Ichika pergi, Suzune menelpon Kiyotaka, berterima kasih atas usahanya. Ia juga menanyakan kenapa Kiyotaka sampai meminta Ichika untuk menjadi penghubung ke kelas 1A, padahal tujuan utama mereka adalah kelas 1D dan 1B. Kiyotaka menjawab bahwa itu hanya sebagai cadangan tambahan. Suzune lalu mengaku bahwa ia mulai memahami sedikit alasan mengapa kakaknya sedikit tertarik pada Kiyotaka. Malam harinya, Kiyotaka menerima pesan dari Tsubasa, yang menyatakan bahwa ia bisa bertemu setelah sekolah esok hari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah kafe di Keyaki Mall, pada hari yang sama saat Kiyotaka mengikuti uji coba memasak bersama Ichika, para siswa kelas 2A, Arisu Sakayanagi, Masumi Kamuro, dan Masayoshi Hashimoto, berkumpul untuk berdiskusi. Masumi melaporkan bahwa Ryuen telah menawarkan 100.000 poin kepada seorang siswa tahun pertama yang sudah mereka incar, dan bahkan bersedia menaikkan tawaran menjadi 200.000 jika jumlah pasangan yang terbentuk melewati batas tertentu. Masumi ingin melawan tawaran Ryuen itu, namun Arisu mengatakan bahwa tidak bijak untuk bermain dalam permainan uang seperti itu. Ia berkomentar bahwa Ryuen tampaknya telah mengubah strateginya, alih-alih membeli jalannya ke kelas atas dengan mengumpulkan 1 juta poin, kini ia berupaya untuk naik dengan meningkatkan poin kelasnya. Sebagai balasan, Arisu mengusulkan strategi di mana mereka juga akan menawarkan jumlah poin yang sama, namun tidak benar-benar akan berpasangan ataupun memberikan poin tersebut pada akhirnya. Dengan begitu, Ryuen akan dipaksa untuk menawarkan poin lebih besar, dan pada akhirnya kalah dalam permainan uang, sementara kelas A sama sekali tidak akan dirugikan. Kamuro masih tidak sepenuhnya memahami logika itu, jadi Arisu menjelaskan lebih lanjut, Ryuen sedang mencoba memaksa kelas A untuk ikut serta dalam permainan keuangan, dengan cara menargetkan siswa yang sama. Namun dengan strategi, uang palsu-nya, Arisu bisa memaksa Ryuen untuk keluar lebih banyak, sementara mereka tetap menjaga reputasi kelas A untuk menarik siswa. Kamuro tetap tampak bingung, tetapi Arisu hanya menyuruhnya untuk mengikuti perintah saja. Dalam hati, Arisu berharap lawannya cukup kuat, dan tidak langsung kehilangan semangat setelah dikalahkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 jam setelah pertemuan para siswa, kelas A, Ryuen, Daichi, dan Mio berkumpul di sebuah ruang karaoke. Daichi melaporkan bahwa siswa yang mereka incar sebelumnya telah meminta jumlah poin yang lebih besar setelah mendengar bahwa kelas A juga menawarkan jumlah yang sama, yaitu 200.000 poin. Ryuen kemudian memutuskan untuk membayar 100.000 poin di muka, dan 200.000 poin lainnya setelah ujian selesai. Namun, Daichi mengungkapkan kekhawatirannya tentang pengeluaran poin yang begitu besar. Ryuen langsung menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan benar-benar membayar 200.000 poin setelahnya. Ia mengungkapkan bahwa tujuan utamanya kali ini bukanlah untuk menarik siswa, melainkan untuk mengamati para siswa tahun pertama. Ryuen berencana meruntuhkan kelas A di ujian mendatang, dan menghancurkan kepercayaan para siswa baru terhadap Arisu.
Tujuan sebenarnya adalah untuk mencari siswa yang secara naluriah tahu kelas mana yang lebih baik, bukan tipe yang mudah dipengaruhi oleh iming-iming poin. Dengan mengumpulkan siswa-siswa yang benar-benar unggul, Ryuen berharap bisa menyeret kelas Arisu turun dalam ujian di masa depan. Bab 5. Pada hari Kamis, Ayano Koji dan Suzune mengatur pertemuan dengan Nanase untuk berbicara. Mereka menuju ke perpustakaan, di mana Hiyori menyapa mereka karena ia berada di sana untuk berbicara dengan beberapa siswa tahun pertama. Setelah duduk, mereka mulai membahas tantangan yang ada di antara kelas mereka. Tak lama kemudian, Nanase muncul di perpustakaan dan mereka mulai mendiskusikan kemungkinan membentuk hubungan kerjasama antar kelas mereka. Nanase menjawab bahwa mereka akan bersedia bekerja sama jika dibayar dengan jumlah poin pribadi yang diminta. Horikita mengusulkan untuk membentuk pasangan sebanyak 15 siswa, berdasarkan kemampuan akademik, tanpa imbalan poin untuk membantu satu sama lain. Namun, Nanase menjawab bahwa hal itu tidak akan semudah itu, karena Hosen tidak akan mengizinkannya. Setelah diskusi lebih lanjut, Nanase menelepon Hosen. Horikita menuntut pertemuan langsung dengannya, tetapi panggilan itu segera diputus oleh Hosen. Nanase pun meninggalkan perpustakaan untuk menemui Hosen secara langsung. Tak lama setelah itu, Ayano Koji dan Suzune juga keluar dari perpustakaan. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasannya, Ayano Koji ingin mengundang Nanase ke kamarnya untuk bermain dan belajar. Pada hari kelima ujian, Horikita meminta bantuan dari Kunji, namun ia menolak. Mereka kemudian pergi ke perpustakaan, di mana Hiyori tampaknya sudah memesan tempat duduk untuk mereka. Setelah Nanase muncul, ia mengatakan bahwa kelas 1D akan menderita karena ulah Hosen, dan oleh karena itu, ia mengusulkan agar mereka melakukan negosiasi rahasia dengan Hosen pada hari Minggu mendatang. Tiba-tiba, Nanase bertanya kepada Ayano Koji tentang tipe orang seperti apa dirinya. Namun, Ayano Koji justru bertanya apa pendapat Nanase tentang dirinya. Ia menjawab bahwa Ayano Koji tampak seperti orang biasa. Sebelum pergi, Ayano Koji memberitahu Nanase tentang poin perlindungan. Di kamarnya, Kiyotaka bertemu dengan Kei untuk belajar bersama. Ia kemudian memberikan beberapa soal untuk dikerjakan Kei guna menilai kemampuan akademiknya. Setelah memeriksa hasil jawaban Kei, ia menyuruhnya untuk ikut kelompok belajar. Kei lalu penasaran dan bertanya apakah Kiyotaka sebenarnya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari yang ia peroleh selama ini, serta alasan ia menyembunyikan kemampuannya yang sesungguhnya. Kiyotaka menjawab bahwa ia mungkin bisa mendapat skor 400 atau lebih, karena sejak masuk sekolah ini, hanya ada beberapa soal yang tidak bisa ia selesaikan. Setelah beberapa lama belajar di kamar Kiyotaka, Kei melihat sehelai rambut merah di lantai. Ia langsung marah besar dan menanyakan milik siapa rambut itu, menyimpulkan bahwa itu pasti milik seorang perempuan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi pada saat itu juga. Kei melihat seorang gadis dengan warna rambut yang sama persis dari jendela intercom. Sebelum Kiyotaka bisa menjawab melalui mesin intercom, Kei lebih dulu menekan tombolnya dan berteriak menanyakan siapa yang datang. Kiyotaka akhirnya memutuskan untuk membiarkan Ichika masuk ke kamarnya, setelah menyadari bahwa memperpanjang masalah hanya akan memperburuk keadaan. Ichika mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil ikat rambutnya, dan dengan nada menggoda, ia bertanya apakah Kei adalah pacar Kiyotaka. Kei dan Ichika pun saling menyapa dengan canggung. Kei langsung bertanya kepada Ichika tentang hubungannya dengan Kiyotaka, dan Ichika menjawab bahwa Kiyotaka adalah koki pribadinya. Ia sengaja membuat Kei marah dan cemburu dengan bersikap manja dan kekanak-kanakan, dan itu berhasil. Setelah menemukan ikat rambutnya, Ichika meminta maaf karena mengganggu momen mereka yang intim, dan segera meninggalkan ruangan. Pada hari Sabtu, jumlah pasangan yang telah terbentuk meningkat menjadi 105 pasangan. Pada malam harinya, Ayano Koji secara sengaja bertemu dengan Sakayanagi. Ia bertanya apakah Ayano Koji mengalami kesulitan mencari pasangan, dan bahwa ia bisa membantunya jika Ayano Koji butuh bantuan. Ayano Koji menjawab bahwa ia akan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dalam perjalanan pulang ke Malkeyaki, Ayano Koji bertemu dengan dua siswa tahun pertama, yaitu Sakurako Tsubaki dan Riku Utomiya. Mereka menanyakan apakah ia tertarik untuk berpasangan dengan Tsubaki. Mereka lalu pergi ke Malkeyaki untuk berdiskusi lebih lanjut. Ayano Koji akhirnya memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki kandidat dalam pikirannya.
Setelah memberikan informasi kontak mereka, kedua siswa tahun pertama itu pun pergi meninggalkan tempat. Pada hari yang sama, Karuizawa Kei dan Satu Maya berencana untuk pergi ke Malkeyaki untuk bersantai bersama. Namun, secara tiba-tiba Satu menarik Kei ke samping dan langsung bertanya apakah Kei sedang berpacaran dengan Ayano Koji. Melihat ekspresi wajah Satu yang serius dan ancaman bahwa ia akan mengakhiri persahabatan mereka jika Kei ketahuan berbohong, Kei akhirnya mengakui kebenarannya. Ia mengatakan bahwa ia mulai memandang Ayano Koji sebagai lawan jenis bahkan sebelum kencan ganda mereka terjadi. Mendengar itu, Satu menamparkan Kei dan berteriak sambil menangis, menyalahkannya karena memanfaatkan dirinya, padahal Kei tahu perasaan Satu. Menyadari bahwa ia memang bersalah, Kei menawarkan pipinya yang satu lagi, namun Satu menolak, karena ia tidak sanggup untuk melakukannya lagi. Kei kemudian memeluk Satu dan meminta maaf karena mereka bodoh mencintai pada orang yang sama. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memperbaiki persahabatan mereka dan pergi minum teh bersama di Malkeyaki. Bab 6. Pada minggu malam, Ayano Koji sedang dalam perjalanan menuju Malkeyaki untuk membicarakan sesuatu dengan Hosen. Di lobi asrama, ia bertemu dengan Sudou. Mereka kemudian berangkat bersama. Sudou bertanya kepada Kiyotaka, jika ia berhasil meningkatkan nilainya, apakah itu akan membuatnya lebih berguna bagi kelas. Tak lama, mereka bertemu dengan Suzune. Sudou mempertanyakan apakah Hosen akan mau mendengarkan mereka, dan Suzune menjawab bahwa karena semua siswa yang kuat dalam bidang akademik sudah direkrut oleh Sakayanagi dan Ryuen, maka Hosen tidak punya banyak pilihan selain mendengarkan mereka. Namun, mereka juga harus siap menghadapi tuntutan Hosen, karena dia tidak akan ragu memilih hasil yang bisa membuat kelasnya sendiri menderita. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di tempat karaoke. Setelah Nanase dan Hosen datang, mereka mulai membahas kemungkinan kerjasama antara kedua kelas mereka. Suzune mengatakan kepada Hosen bahwa akan ada saatnya dia membutuhkan bantuan dari teman-teman sekelasnya. Namun, Hosen tidak mau mendengarkan dan malah menuntut poin sebagai syarat jika mereka menginginkan bantuannya. Menurut Hosen, tawaran yang mereka ajukan tidak cukup menguntungkan baginya. Ia lalu menuntut 1 juta poin sebagai jaminan, jika suatu saat ia meminta bantuan dari mereka. Tiba-tiba, Hosen menarik kerah baju Horikita, tetapi sebelum Sudou bisa campur tangan, Horikita memintanya untuk tetap duduk. Melihat Hosen tidak mau menuruti Horikita, dia mengatakan bahwa perundingan telah selesai. Hosen melepaskan kerah Horikita dan segera menyiramkan air ke wajahnya. Ini membuat Sudou marah dan mulai menyerang Hosen, tetapi segera dihentikan oleh Horikita. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat karaoke. Di luar, Hosen berhenti sejenak dan merenung bahwa dia mendatangi kelas mereka dengan mengetahui bahwa kelas D adalah yang terlemah di antara semua kelas, dan bekerja sama dengan mereka akan menjijikan. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu teman-teman sekelasnya untuk bekerja sama dengan kelas 2D dengan imbalan 2 juta poin. Horikita menolak. Untuk mengintimidasinya, Hosen memperlihatkan tinju yang dikepalkannya, tetapi Horikita tetap teguh pada keputusannya. Hosen kembali menghentikannya untuk berbicara dan setuju untuk bekerja sama dengan status yang setara. Dia lalu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang di sekitar, jadi mereka harus berbicara di tempat lain. Hosen membawa mereka ke belakang asrama siswa tahun pertama dan menuntut 3 juta poin. Namun, Suzune menolak tawarannya. Setelah mendengar penolakan itu, Hosen menyerangnya dan berusaha memukulnya, tetapi Sudo menyelamatkannya tepat waktu dengan menariknya mundur. Namun, Sudo yang akhirnya terkena pukulan Hosen sebagai gantinya. Nanase memberitahu Suzune bahwa sekolah telah berubah sejak tahun lalu, dan Presiden Nagumo telah memberikan penjelasan sebelumnya tentang sistem saat ini, yang bertujuan menjadikan sekolah ini berbasis meritokrasi. Beberapa kebebasan akan diizinkan, dan sejumlah konflik antar siswa juga akan diperbolehkan. Pertarungan antara Hosen dan Sudo berlanjut, dengan Hosen menarik keras Sudo dan mengangkatnya, dan Ayano Koji hanya diam tidak berbuat apapun. Sudo menyerang dengan lututnya, membuat Hosen kehilangan cengkeramannya. Hosen lalu mulai memukuli Sudo. Horikita berteriak agar mereka berhenti, tetapi Hosen mengabaikan permohonannya. Dia kembali menarik Sudo dan memukul pipinya, yang akhirnya membuat Sudo tumbang. Setelah itu, Hosen mengalihkan perhatiannya ke Horikita, tetapi Horikita lebih dulu menyerangnya. Hosen berhasil menangkap pergelangan tangan Horikita dan membantingnya ke tanah.
Dia kemudian menaikkan tuntutannya menjadi 5 juta poin. Horikita berteriak meminta Ayano Koji memanggil guru, tetapi Hosen mengatakan bahwa meskipun dia diskors, mereka juga akan menghadapi konsekuensi serius karena Sudo juga telah memukulnya. Ayano Koji berusaha mencari tahu apa sebenarnya tujuan Hosen. Tiba-tiba, Hosen mengeluarkan pisau dari sakunya dan mengatakan kepada Horikita bahwa dia akan menusuk Ayano Koji jika Horikita menolaknya lagi. Hosen mulai berjalan menuju Ayano Koji, tetapi Nanase menghalanginya dengan berdiri di antara mereka dan menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan cara Hosen. Nanase kemudian merentangkan tangannya untuk menghentikan Hosen. Dia memberitahu Horikita bahwa meskipun mereka memilih untuk membayar poin yang diminta Hosen, nasib mereka akan tetap sama. Setelah Hosen menyingkirkan Nanase, dia menyerang Ayano Koji, tetapi alih-alih menghindar, Kiyotaka justru berjalan menuju Hosen. Ternyata, tujuan Hosen bukanlah untuk melukai Ayano Koji, melainkan untuk mengarahkan pisau itu pada dirinya sendiri. Ayano Koji menggunakan tangan kirinya untuk menghentikan rencana Hosen, dan akhirnya luka pun tak terhindarkan. Melihat wajah Hosen yang kebingungan, Ayano Koji menjelaskan bahwa pisau kecil itu sebenarnya miliknya sendiri, yang ia beli sebelumnya bersama Ichika, dan mengungkap bahwa Hosen sebenarnya berniat menusuk pahanya sendiri. Ia lalu membongkar rencana Hosen, bahwa tujuan sebenarnya adalah menciptakan keributan dan memanfaatkan insiden tersebut sebagai bukti untuk menyingkirkan Ayano Koji dari sekolah. Hosen pun bertanya mengapa Ayano Koji sampai rela membiarkan dirinya ditusuk. Ayano Koji menjawab santai, mungkin ini adalah cara yang keren untuk menghentikanmu. Setelah itu, Hosen bertanya lagi bagaimana Ayano Koji bisa tahu bahwa itu adalah pisaunya. Ayano Koji menjawab bahwa ia sudah melakukan penyelidikan sebelumnya, dan sampai hari kemarin, hanya Hosen yang membeli pisau dari toko tersebut. Jadi, ketika ia melihat pisau yang sama dikeluarkan, ia langsung mengetahui niat Hosen. Ayano Koji lalu memperingatkan bahwa jika Hosen tidak bisa memberikan alasan yang menyelamatkan dirinya, maka ia akan diusir dari sekolah. Begitu Horikita dan Sudo mulai pulih dari insiden tersebut, mereka menanyakan kondisi Ayano Koji. Tiba-tiba, Hosen mengalihkan tuduhan kepada Nanase, menudingnya telah membocorkan rencananya. Namun, Nanase dengan tegas membantah. Ayano Koji kemudian menjelaskan bahwa ia memang tahu rencana itu berasal dari Hosen, tetapi Ichika lah yang menyempurnakannya. Mendengar nama Ichika, Horikita langsung terkejut. Ayano Koji menambahkan bahwa meskipun Ichika baru pertama kali pergi ke Keyaki Mall, dia tahu persis di mana pisau itu berada, dan hal itulah yang membuatnya curiga. Terakhir, ketika Hosen bertanya apa langkah Ayano Koji selanjutnya, Ayano Koji mengatakan kepada Horikita dan Sudo untuk tetap diam soal insiden tersebut. Hosen bertanya apakah Ayano Koji benar-benar akan menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan untuk mengusirnya dari sekolah. Namun Ayano Koji menjawab bahwa ia bersedia menutup mata atas insiden ini asalkan Hosen menerima 2 syarat. 1. Membentuk hubungan kerjasama yang setara, dan 2. Menjadi pasangannya dalam ujian khusus berikutnya. Ayano Koji lalu menjelaskan bahwa Hosen baru saja masuk sekolah ini, dan pasti masih memiliki banyak hal yang ingin ia capai, hal-hal yang tidak akan bisa dilakukan jika ia dikeluarkan dari sekolah. Ia juga menyebutkan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa Hosen setara dengan Ryuen, tetapi dalam kondisi sekarang, Hosen belum mampu menghadapi Ryuen. Alasan Ayano Koji ingin bekerja sama dengan Hosen adalah karena Hosen tidak keberatan menjadi pusat perhatian, sedangkan seseorang dari White Room justru akan menghindari sorotan. Maka dari itu, tebakan Ayano Koji, kemungkinan Hosen berasal dari White Room sangat kecil. Setelah mendengar itu, Hosen memutuskan untuk pergi karena banyaknya omong kosong Ayano Koji, namun Nanase memilih untuk tetap tinggal. Di saat itulah, Nanase akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar. Lebih besar dari para siswa tahun pertama diberi sebuah misi rahasia, siapapun yang berhasil mengusir Ayano Koji dari sekolah akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta poin. Lebih jauh lagi, Nanase menjelaskan bahwa ujian khusus ini hanya diberikan kepada beberapa siswa tahun pertama yang terpilih. Epilog. Pada hari Senin, semua 157 pasangan telah resmi ditetapkan. Pada tanggal 1 Mei hasil ujian diumumkan. Semua orang merasa lega setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dikeluarkan dari sekolah. Dan Ayano Koji mendapatkan nilai yang cukup tinggi dalam ulangan.
Setelah kelas berakhir, Horikita berbicara dengan Ayano Koji mengenai taruhan judi mereka, dan mengakui kekalahannya karena ia gagal memahami soal-soal dalam ujian. Namun, percakapan mereka segera diganggu oleh Cabashira, yang menginformasikan bahwa Direktur Tsukishiro memanggil Ayano Koji ke kantornya. Di kantor, Tsukishiro bertanya apakah Ayano Koji sudah mengetahui siapa siswa dari White Room, namun Ayano Koji menjawab bahwa ia tidak mengetahui identitasnya. Tsukishiro mengatakan bahwa ia hanya memanggil Ayano Koji untuk mendengar jawabannya, lalu memperbolehkannya pergi. Namun sebelum pergi, Ayano Koji bertanya mengapa si anak dari White Room tidak mengambil tindakan selama ujian khusus. Sebagai tanggapan, Tsukishiro berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Ayano Koji lalu menebak kecurigaannya, bahwa mungkin anak dari White Room tersebut telah membangkang dan tidak mengikuti perintah untuk mengusirnya. Tsukishiro mengakui bahwa anak tersebut memang tidak menjalankan perintah, namun ia juga memberi peringatan kepada Ayano Koji. Lebih besar dari, akan lebih baik jika kamu mengeluarkan dirimu sendiri dari sekolah ini. Jika kamu terus melawan kehendakku, bahkan aku pun tidak tahu apa konsekuensi yang akan menantimu nanti. Setelah mendengar itu, Ayano Koji pun meninggalkan kantor direktur. Ujian khusus peringkat keseluruhan. Kelas 2A, dipimpin oleh Sakayanagi 1169 poin. Kelas 2B, dipimpin oleh Ryuen 565 poin. Kelas 2C, dipimpin oleh Ichinose 539 poin. Kelas 2D, dipimpin oleh Horikita 283 poin. Kelas Ryuen naik ke kelas B dan kelas Horikita tetap di kelas D.